Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrian Reswara dengan NPM 2310010505 dari kelas 1B Reguler Teknik Informatika. Kali ini saya akan membuat tentang pengertian motherboard dan komponennya yang dikasih oleh Bapak Rasidan selaku dosen mata kuliah tersebut, mata kuliah Perkom. Motherboard bisa kita lihat di sini bentukannya ada north bright, south bright, AGP slot, ID connector, drum memory slot, 20 pin ATX power connector, CPU fan, dan heatsink mounting point, CPU socket, connector for integrated peripheral, CMOS backup battery, PCI slot. Nah, untuk selanjutnya dimulai dari CPU socket. Secara detailnya, soket prosesor adalah suatu dudukan prosesor yang ada pada motherboard dengan bentuk segi empat dan banyak lubang-lubang kecil sebagai menancapkannya kaki-kaki atau pin prosesor yang tersusun membentuk matriks dua dimensi. Seperti yang kita lihat, contoh-contoh macam prosesor ada dua, ada Intel dan ada Ryzen. Di sini ada berbagai jenis prosesor dari kedua merek tersebut seperti Intel Atom, Intel Celeron, Intel Pentium, Intel Core i3, i5, i7, i9 dan Intel Xeon. AMD ada K5, K6, Duron, Alton 64, Alton 64VX, Sempron 24X2 dual core, Opteron, Phenom, Cadis, Turion, Ryzen. Nah, selanjutnya contoh-contoh slot CPU. Nah, di sini ada 4 contoh, ada A4, LGA 1700, LGA 1151, LGA 775. Selanjutnya, pengertian CPU fan dan heatsink mounting point. Pengertian heatsink di dalam sebuah komputer adalah sebuah logam terbuat dari aluminium atau tembaga yang menempel di atas sebuah chip melalui perantara krim yang disebut dengan thermal grease. Heatsink ini bisa Anda temukan terpasang di atas prosesor CPU, di atas chip VGA card GPU, dan juga bisa Anda temukan pada jenis RAM kelas high-end. Fungsi heatsink ini adalah untuk menyebarkan panas yang dihasilkan oleh chip yang ada di bawahnya ke udara di sekitarnya. Jadi fungsinya adalah untuk mendinginkan chip tersebut. Selanjutnya, pengertian 20 pin ATX power connector. Konektor ini memiliki jumlah pin 20 sampai dengan 24 yang berfungsi untuk memberikan daya langsung ke motherboard. Umumnya, motherboard series lama menggunakan konektor dengan jumlah pin 20, sedangkan untuk motherboard yang terbaru saat ini sudah menggunakan konektor dengan jumlah pin 24. Selanjutnya ada drum memory slot X2. Memory slot berfungsi untuk memasang memory card RAM. Memori atau RAM ada beberapa jenis seperti SDRAM, DDR1, DDR2, dan DDR3. Pada motherboard tipe terbaru saat ini biasanya sudah menggunakan jenis memori DDR2 atau DDR3 dengan arsitektur dual channel. Bisa kita lihat di sebelah kiri ada contohnya big 1 drum slot dan bawahnya. Nah, pengertian DDR1. DDR1 adalah jenis pertama dari standar memori Synchronous Dynamic Random Access Memory SDRAM yang menggunakan teknologi transfer data ganda. DDR1 dikembangkan untuk meningkatkan kecepatan transfer data dan kinerja sistem komputer dibandingkan dengan SDRAM konvensional. DDR2 Double Data Rate 2 adalah generasi kedua dari standar memori Synchronous Dynamic Random Access Memory SDRAM yang mengikuti DDR1. DDR2 diperkenalkan untuk meningkatkan kecepatan transfer data dan efisiensi daya dari DDR1.
DDR3 adalah generasi ketiga dari standar memori sinkronus dynamic random access memory SDRAM. DDR3 diperkenalkan untuk mengatasi beberapa keterbatasan DDR2 dan memberikan peningkatan kinerja serta efisiensi daya. DDR4 diperkenalkan sebagai pengganti DDR3 dengan tujuan meningkatkan kinerja sistem, efisiensi daya dan kapasitas. Selanjutnya DDR5 yang dirancang untuk memberikan peningkatan kinerja kapasitas dan efisiensi daya dibandingkan pendahulunya DDR4. DDR5 sedang menjadi standar utama untuk sistem komputer terbaru, terutama dengan diperkenalkannya platform dan prosesor generasi terbaru yang mendukung teknologi ini. Meskipun demikian, karena teknologi baru, kemampuan DDR5 juga bergantung pada dukungan dari motherboard dan prosesor yang digunakannya. Nah, selanjutnya bisa kita lihat sebelah kiri. Yang pertama, IDE konektor X2. IDE atau yang bisa disebut Integrated Device Electronic adalah suatu komponen yang berfungsi untuk mendukung perangkat hard disk atau floppy disk. Slot ID sendiri merupakan tempat penempatan IDE dalam motherboard. North Bright Weight Heatsink. North Bright adalah chip dalam sebuah komputer yang menghubungkan unit pemrosesan pusat CPU ke komponen utama lainnya. Dalam sistem komponen ini termasuk RAM atau memory system, bus depan, FSB, kartu PCI Express, dan kartu AGP. North Bright juga terhubung ke South Bright yang mengontrol komponen komputer yang tersisa, sementara CPU adalah prosesor utama dalam komputer. North Bright adalah pengontrol utama. Ini bertindak seperti polisi lalu lintas yang mengarahkan data dan dari CPU. Oleh karena itu, kinerja chip North Bright mempengaruhi kinerja komputer secara keseluruhan. Pada sistem Intel, North Bright juga disebut pengontrol memori MCH karena mengontrol aliran data ke dan dari memori sistem. AGP slot, Accelerated Graphic Part, adalah saluran point-to-point yang digunakan untuk output video kecepatan tinggi. Port ini digunakan untuk menghubungkan kartu grafis ke motherboard komputer. Tujuan utama AGP adalah untuk mempercepat output grafik 3D untuk video definisi tinggi. AGP Accelerated Graphic Part menyediakan konektivitas dan throughput yang jauh lebih cepat dibandingkan PCI. AGP terutama dirancang untuk digunakan untuk grafik 3D, game definisi tinggi, dan gambar teknik arsitektur. Biasanya AGP ini lebih ke arah tampilan atau resolusi yang dibuat seperti untuk game yang HD lah, 3D, dan untuk arsitek bisa untuk AutoCAD dan macam-macam. Shortbreak merupakan chipset yang berhubungan dengan peripheral melalui jalur penghubung. Tugas utama dari chipset ini adalah pengontrol bus IDE, USB, dukungan PNP, plug and play, penghubung antara PCI dan ISA, mengontrol keyboard pada mouse, serta sebagai fitur power management pada perangkat lain. Selanjutnya, PCI slot X5. Slot PCI adalah slot internal pada perangkat memungkinkan pemasangan berbagai komponen perangkat keras seperti kartu jaringan, modem, kartu suara, pengontrol disk, dan peripheral lainnya. Saat ini slot PCI sudah ketinggalan zaman. Pertama, standar baru telah muncul untuk membuat koneksi perangkat yang sebenarnya, dan kedua, protokol baru telah menggantikan beberapa protokol tradisional untuk menghubungkan ke bus yang dimodernisasi. Selanjutnya ada CMOS backup battery. Baterai CMOS merupakan salah satu komponen penting dalam komputer. CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor merupakan perangkat keras yang berbentuk mirip baterai. Benda kecil yang satu ini terletak pada motherboard komputer.
Pada dasarnya fungsi utama dari benda ini adalah memberi pengaturan waktu, tanggal, dan lainnya sehingga bisa tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. Lalu konektor for integrated peripheral. Komponen motherboard berikutnya adalah konektor yang berfungsi sebagai penghubung antara motherboard dengan perangkat keras lain tambahannya. Dalam bahasa Inggris, komponen ini disebut dengan istilah konektor for integrated peripheral. Berikut ini adalah beberapa jenis konektor penghubung I/O yang biasa tersebut pada sebuah motherboard. 1. Port USB, 2. Port VGA, 3. Port audio, 4. Port LAN, 5. Port firewire. Selanjutnya, power supply. Power supply adalah sebuah komponen untuk menyediakan daya listrik ke sebuah atau lebih perangkat. Bagi komputer dan perangkat elektronik, komponen power supply ini sangat penting dan tidak dapat diremehkan, karena power supply ini adalah bila komponen ini mengalami permasalahan, maka perangkat tersebut tidak akan mungkin berfungsi secara normal. Saat ini menghidupkan sebuah perangkat semisal komputer, maka seketika juga power supply langsung melakukan semacam pemeriksaan serta tes sebelum sistem operasi pada komputer tersebut. Jenis power supply bisa kita lihat di sini ada dua, yaitu AT dan BTX. Kalau AT adalah generasi awal. Jenis power supply ini ditemukan pada komputer-komputer era lawas yang secara spesifikasi masih terbilang rendah dan sederhana. Lalu untuk BTX ini adalah digunakan untuk maksud menunjang kinerja perumahan atau perkantoran. Jenis BTX ini merupakan jenis yang dianggap jauh lebih optimal kinerjanya dibanding jenis power supply lainnya. Nah, sepertinya untuk penjelasan video motherboard kali ini saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.